Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaidah Sifa Ulailah dengan NIM 2110701050 dari kelas B dari Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, Prodi D3 Keperawatan, mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Sebelum masuk ke dalam materi sistem pencernaan, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan adalah menghaluskan, memecahkan makanan yang masuk melalui mulut menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim-enzim pencernaan, dengan tujuan merubah makanan menjadi sari-sari makanan supaya bisa diserap oleh pembuluh darah dan juga tubuh. Lalu makanan tersebut akan diproses secara mekanik dan juga kimiawi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga struktur dari sistem pencernaan itu sendiri. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan juga fungsi dari sistem pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Fungsi rongga mulut adalah sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan mengurai kandungan pati dan amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Lalu yang kedua ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah kelenjar yang ada di rongga mulut dan mempunyai fungsi untuk memproduksi air liur, dan juga di dalam ludah terdapat enzim petialin dan juga amilase yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat amilum menjadi gula sederhana jenis matosa. Fungsi kelenjar ludah adalah untuk membasahi makanan agar mudah ditelan. Lalu yang kedua, membantu memudahkan pencernaan dan mencegah kekeringan di mulut. Lalu yang pertama ada kelenjar parotis. Terletak pada akhir dari rahang atas di depan telinga. Fungsi kelenjar parotis adalah menghasilkan ludah yang berbentuk cairan serosa dan enzim petialin amilase. Lalu yang kedua ada kelenjar submandibularis. Terletak di bawah rongga mulut. Di bagian belakang, fungsi kelenjar submandibularis adalah menghasilkan ludah yang mengandung air liur atau serum mukosa. Lalu yang ketiga ada kelenjar sublingualis. Terletak di bagian kelenjar lendir dasar rongga mulut. Fungsi kelenjar sublingualis adalah untuk menghasilkan ludah yang mengandung air liur atau serum mukosa. Lalu makanan itu masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan esofagus masuk ke dalam saluran esofagus atau kerongkongan. Saluran ini berbentuk tabung sepanjang 20 cm dan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Fungsi dari esofagus atau kerongkongan ini adalah untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di dalam esofagus atau kerongkongan akan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lalu masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis dan berbentuk seperti kantong yang terletak di perut bagian kiri. Dan di lambung ini terjadi pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas-remas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim. Yang pertama, enzim pepsin, renin, dan juga asam klorida. Ada enzim pepsin, yaitu berfungsi memecahkan protein menjadi pepton. Lalu yang kedua, enzim renin, berfungsi mengendapkan protein menjadi kasein. Lalu yang ketiga, enzim asam klorida berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk ke dalam mulut. Lalu sistem pencernaan tambahan adalah hati. Hati adalah suatu organ yang terletak di bagian kanan atas perut dan terletak oleh
tulang rusuk, serta diafragma. Fungsi dari hati sangatlah penting bagi tubuh, yaitu menghancurkan racun dalam darah sehingga membantu proses pencernaan dan juga menghasilkan protein hingga menjadi proses pencernaan pembekuan darah. Lalu ada juga di bagian hati terdapat kantong empedu. Kantong empedu berfungsi mengeluarkan cairan empedu yang diproses oleh hati dan disimpan oleh kantong empedu. Kantong empedu ini terletak di bagian area tengah perut dan lalu terdapat di pankreas. Pankreas adalah suatu organ yang terbentuk dari lonjokan yang terletak pada bagian kiri atas perut, tepatnya di belakang organ. Pankreas akan menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas masuk ke dalam saluran usus, yaitu usus 12 jari atau duodenum. Getah pankreas mengandung beberapa enzim yaitu nutrisi, yaitu natrium bikarbonat, enzim amilase, lipase, dan tripsin. Lalu di bagian saluran lambung terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, bagian kardiak. Kardiak adalah bagian teratas lambung yang dibatasi lambung dengan esofagus. Makanan yang sudah dihaluskan di dalam mulut dan disalurkan melalui kerongkongan akan melewati area ini sebelum dicerna oleh bagian tengah lambung. Lalu yang kedua ada fundus. Setelah melewati kardiak, makanan akan bergerak menuju fundus. Fundus adalah bagian atas lambung yang melengkung dan berada di tempat di bawah diafragma. Pada bagian ini, makanan mulai mengalami proses pencernaan dan pencampuran dengan enzim. Lalu yang ketiga ada badan lambung. Badan lambung adalah bagian lambung yang memiliki fungsi paling penting. Fungsi dari badan lambung adalah tempat makanan dicerna, dicampurkan dengan enzim, hingga diproses menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu yang keempat ada antrum. Antrum atau antrum pilaris adalah bagian paling bawah dari lambung. Bentuk atrium yang melengkung memungkinkan menampung bagian-bagian yang lebih kecil sebelum disalurkan ke usus halus. Lalu yang terakhir ada pilorus. Pilorus adalah bagian paling akhir dari lambung. Bagian ini berfungsi untuk mengatur keluarnya kim dari lambung menuju bagian awal usus halus atau duodenum. Bagian dari lambung ini berfungsi memecahkan kim yang sudah menuju usus halus agar tidak bergerak kembali ke lambung. Fungsi dari lambung adalah untuk tempat penyimpanan makanan sementara, lalu yang kedua memecahkan asam dari makanan yang dikonsumsi, yang ketiga mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Lalu yang kedua ada jejunum atau bisa disebut dengan usus kosong. Lalu yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Fungsi dari usus halus adalah untuk menyerap nutrisi dari makanan. Yang kedua memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Lalu yang ketiga menetralisir makanan. Lalu yang keempat membantu menjadi keseimbangan cairan elektrolit. Lalu setelah diproses oleh usus halus masuk ke dalam usus besar. Usus besar adalah usus yang berbentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sebelah kiri bagian bawah tubuh yang berakhir di sebelah kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter yang terdiri dari bagian cecum, appendix, dan juga kolon. Yang pertama lalu masuk ke dalam kolon ascendens, lalu masuk lagi menuju ke kolon trapezium, lalu yang terakhir masuk ke dalam kolon descendens. Setelah masuk melalui kolon descendens, akan masuk lagi ke dalam rektum. Rektum adalah bagian ujung dari sistem pencernaan di mana kotoran menumpuk di tempat tersebut sebelum dibuang. Rektum menyambung dengan kolon sigmoid dan memanjang sampai 3-15 cm ke anus. Sebuah saluran yang berawal dari usus besar dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Fungsi dari rektum adalah untuk bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara untuk kotoran sebelum dieliminasi dari tubuh melalui anus. Lalu sistem pencernaan terakhir ada anus. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan yang menghubungkan antara rektum, di mana bahan limbah atau kotoran dari tubuh pada saat feses akan keluar akan mengalami pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter.
Fungsi dari anus adalah untuk melakukan proses defekasi dan juga untuk melakukan keluarnya feses dan juga untuk menahan BAB di saat tertentu. Sekian penjelasan mengenai sistem pencernaan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.